berjumpa kembali bersama dengan kami Bapak Pendeta Nono Rupiado beserta dengan kami, beserta dengan saya akan menemani saudara sekalian sepanjang 45 menit. Kita akan menyatukan setiap hati kita mendekat kepada Tuhan. Kita menjadi seorang murid yang haus rindu akan perkataan firman Tuhan, dan kita akan belajar di bawah kaki Tuhan mengenai kebenarannya tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Selamat malam buat saudaraku yang sudah bergabung pada malam hari ini dari kota Purwokerto, Jawa Tengah. Kami datang untuk memberkati saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, seluruh Nusantara. Dan biarlah dimanapun engkau berada hari-hari ini dalam segala aktivitasmu, Tuhan akan menjadi penolongmu. Tuhan akan memampukan engkau menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Selamat malam untuk Ibu Yuli Nurhayati yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Shalom Bu Yuli. Lebih dari apapun yang kami miliki dalam hidup kami Tuhan, lebih dari siapapun yang kami kasih dalam hidup kami Tuhan, lebih dari segalanya. Shalom juga buat saudaraku yang lainnya yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini, Artinya Tuhan, baik dari dengan kasih setia live streaming Facebook Gereja Betel Injil Penuh Purwokerto maupun lewat channel YouTube kami GPS Purwokerto. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskan ku, dan ku terkabul. Tuhan adalah kekuatanku dan juga mazmurku. Dialah perlindungan kita kekal untuk selama-lamanya. Dia telah terbukti sebagai penolong yang setia, yang sudah menyertai setiap perjalanan hidup kami, menyertai perjalanan hidup kita, dan kita boleh mengalami hal-hal yang luar biasa. Pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Dalam Tuhan, anugerah bebaskanku. Pengorbananmu Lagi masih menunggu kita, saudara yang lainnya akan bergabung dengan kita pada malam hari ini. Mari saudaraku, kita menyiapkan hati kita menyiapkan Alkitab kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama nanti yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Nono Rupiado dari GBS Purwokerto. semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dalam Tuhan, anugerah apapun masalahmu hari ini, saya percaya bahwa Tuhan lebih besar dari segala masalah kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapinya. Dan saya terus berdoa bahwa Tuhan memberikan kesehatan buat kita semua. Dan mari kita menyiapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan dalam pujian, dalam penyembahan kita. Dan kita mau membuka hati kita biar hadiratnya turun menjamah kita semua. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah
rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi setempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan, kami sujud datang menyembah-Mu. Allah yang perkasa, Tuhan yang hebat, Yesus, Engkau adalah segalanya bagi kami. Haleluya. Kami berseru, tiada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang perkasa, adil dan benarlah jalan-jalan-Mu Tuhan. Oh, sempurna jalan-Mu Tuhan, sempurna jalan-jalan-Mu bagi kami yang berharap padamu. Firman-Mu takkan pernah gagal, Engkau setia. Oh, ya lalaba ya lalabo, haleluya, haleluya. Ya lalaba ya lalaba ya lalaya. Yesus Tuhan, Engkau yang mampukan setiap kami, Engkau yang tolong setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ya lalaba syik ya lalabo, ya lalaba ya lalabo. Haleluya, haleluya. Agar kami mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, sebab jalan-jalan-Mu mendatangkan sukacita, jalan-jalan-Mu mendatangkan damai dan sejahtera bagi setiap kami Tuhan. Kami yang berpegang kepada setiap kebenaran-Mu, kami mau berjalan melangkah dengan iman Tuhan. Apapun yang terjadi kami tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap berdiri di atas firman-firman-Mu, di atas segala kebenaran-Mu, dan kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melangkah dengan iman, ketika kami berjalan dalam iman, ketika kami berjalan dalam firman-Mu Tuhan, maka tidak ada satupun yang mustahil di dalam Engkau, tidak ada satupun yang gagal di dalam Engkau Tuhan.
Sebab seperti hujan yang turun membasahi bumi, demikianlah tiada firman-Mu yang akan kembali dengan sia-sia. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sudah bergabung dengan live streaming malam hari ini. Kiranya Kau menjamah serta melawat setiap kami Tuhan di rumah kami masing-masing, yang datang dengan bersungguh hati, dengan penuh rindu. Engkau akan melawatnya, Kau akan menjamahnya. Dan biarlah firman yang akan kami dengar, yang akan kami nikmati Tuhan, boleh menggugah hati kami, boleh membuka hati kami, dan memberikan penguatan kepada setiap kami. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu, bersabdalah Tuhan melalui hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan. Urapi hamba-Mu, dan kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom semuanya. Jumpa lagi dalam doa sehati, saudaraku. Kalau kita berdoa tanpa ada kesehatian, mustahil Tuhan mendengar, saudaraku. Mendengarkan maksudnya. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan tentang cinta, kekuatan cinta, semua karena cinta, saudaraku. Ya, cinta mengubah segalanya. Cinta membuat hidup kita bahagia. Cinta menentukan berkat mengalir, saudaraku. Ya, tanpa cinta semuanya nothing, ya. Karena Tuhan cinta, maka kita ada hari ini. Amin, saudaraku. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat malam Pak Musi, Bu Yuli, dan kawan-kawan ya, yang ada di Malang. Ya. Saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan tentang bagaimana kita hidup itu karena cinta. Nah, cinta membawa perubahan dalam kehidupan kita. Tanpa cinta, kita tidak mungkin ya melakukan sesuatu. Tanpa cinta, kita tidak mungkin ya mengasihi Tuhan, ya. Jadi mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, itu ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Tidak ada hal yang terjadi begitu saja, tapi semua digerakkan karena cinta, saudaraku. Oke, saudaraku, kenapa kita jatuh cinta? Kenapa kita mencintai? Dan kenapa kita tetap setia? Ya, karena ada satu hal yang membuat kita bertahan, kita komitmen, kita mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan, itu semua karena kita cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, dia akan bertahan di suatu tempat walaupun tempat itu kurang mengenakkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tempat itu kurang menguntungkan. Tempat itu tidak profit. Ya. Tapi karena cintanya kepada Tuhan, dia akan bertahan di situ untuk bisa bertumbuh dan berbuah demi cintanya kepada Tuhan, membagikan cintanya kepada orang-orang di sekelilingnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak saudara, bagaimana cintamu kepada Tuhan itu mendorong hidupmu untuk melakukan sesuatu, hidupmu untuk melayani ya pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan adalah melayani pekerjaan Tuhan. Sementara hidup kita digerakkan karena cinta, itu karena kita itu mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, ya, seperti halnya apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang kita lakukan tidak ada yang namanya duniawi dan rohani. Yang ada semuanya adalah rohani. Karena kita
itu percaya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan dipisah-pisahkan, hari ini kita rohani, besok kita duniawi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi dimanapun tempat engkau melakukan sesuatu, kegiatan, rutinitas, pekerjaan, itu adalah hal-hal yang rohani. Makanya latihlah dirimu beribadah. Bagaimana cara kita melatih? Bagaimana latihan itu terjadi dalam kehidupan? Di mana 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Artinya, banyak orang itu berkata sesuatu hal yang tidak berguna, ya, berkata sesuatu hal yang tidak berdasar pada kebenaran firman Tuhan, cerita ngalor ngidul yang tidak ada artinya, tapi menganggap bahwa dirinya adalah orang yang bijak. Seperti halnya di sini, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Nah, bagaimana kita melatih diri kita untuk beribadah? Supaya apa yang kita kerjakan memupuk rasa cinta kita kepada Tuhan, memupuk rasa cinta kita kepada sesama, saudaraku. Terlebih kita punya dampak kepada saudara seiman. Bagaimana kita mengasihi sesama kalau kita tidak punya dampak terhadap saudara seiman, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Kenapa orang itu seringkali pindah-pindah gereja? Ya. Kenapa orang itu merasa bahwa gerejanya itu dikatakan tidak nyaman? Bagaimana kalau saudara tinggal di sebuah rumah bahwa rumahmu itu tidak nyaman? Apakah engkau akan menjual rumahmu atau pindah dari rumahmu, keluar dari rumahmu karena rumahmu tidak nyaman? Ya, tinggal di rumah sendiri merasa tidak nyaman. Ya. Ada banyak orang ingin diberkati Tuhan, tapi yang dicari cuma kenyamanan. Sementara Yesus berkata, ya, pikulah yang ku berikan kepadamu. Ada salib dalam kehidupan orang percaya, bukan sebuah kenyamanan. Bukan berarti kenyamanan itu tidak berikan, karena Yesus berkata, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Nah, tapi kehidupan di dunia itu dinamis. Supaya apa? Iman kita terlatih dan tumbuh, maka di sini latihlah dirimu beribadah. Ya, beribadah itu tidak hanya dalam kondisi baik-baik saja, tapi dalam kondisi tidak baik pun dia tetap cinta dalam hal ibadah. Ya. Ini ciri-ciri orang yang mengaku-ngaku Kristen, yang sesungguhnya dia tidak cinta Tuhan. Ya. Dia mencari tempat yang nyaman dalam kehidupannya. Ada banyak motivator palsu rohani, motivator rohani palsu. Ya, kalau engkau sudah tidak nyaman di gerejamu, ya pindah saja. Ya, karena dia bukan gembala. Coba kalau gembala, apa yang kamu katakan, saudaraku? Oleh sebab itu hari ini saya mengajak saudara merenungkan, ya, mengapa ada banyak orang Kristen itu pindah gereja dengan alasan aku nyaman di sini, ya kan? Cari gereja yang buat nyaman, atau cari gereja supaya ia terpakai, ya kan? Pertanyaannya, benarkah orang itu mencari hadirat Tuhan? Yang kedua, benarkah orang itu bisa bertumbuh? Yang ketiga, benarkah orang itu bisa berbuah? Apakah dia bertumbuh? Apakah dia berbuah? Selanjutnya, benarkah orang itu berpartisipasi dalam mengembangkan pelayanan di sebuah gereja lokal?
ya, atau orang itu sedang nyari hiburan. Dia pengen dihibur. Jadi pendeta yang ada di situ dipikir adalah penghibur. Ya kan? Pujian, penyembahan, liturgi di sebuah gereja itu dipikir adalah sebuah konser yang dapat memuaskan hati, pikiran, dan matanya. Sudah aku renungkan hal ini. Jika firman Tuhan berkata, latihlah dirimu beribadah, beribadah dalam kondisi baik maupun tidak baik, tetap beribadah. Bukan mencari kenyamanan dalam sebuah tempat ibadah. Saya sering berkata, banyak orang ketika di gereja merasa panas, ya, merasa sumuk, ya kan, merasa gerah, tidak dingin. Padahal saudaraku, di rumah juga tidak ada AC-nya. Sama-sama panasnya. Kenapa di tempat ibadah jadi berkata, kenapa panas? Karena yang dia cari adalah kenyamanan. Bayar tidak. Ya. Kalau kita nonton di 21 atau di gedung bioskop, minimal 25.000, 35.000 kita mendapatkan kenyamanan tempat duduk dan suasana yang dingin. Sementara ada banyak orang Kristen datang beribadah ke gereja dengan tangan hampa mengharapkan kenyamanan dalam dirinya. Tempat duduk yang enak, tempat duduk yang empuk, posisi yang enak, mendapat perlakuan yang enak, ya, dilayani. Apakah itu yang namanya beribadah kepada Tuhan? Beribadah kepada Tuhan identik dengan pengabdian dan pelayanan, bukan minta dilayani. Kalau orang Kristen abal-abal, dia akan marah dan tersinggung mendengarkan hal ini, karena ini merusak citranya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi saya mau berkata hari ini, jika engkau mencari gereja sebagai tempat yang membuat engkau nyaman, benarkah engkau mencari Tuhan? Benarkah engkau sudah bertumbuh dalam iman? Benarkah engkau sudah berbuah dalam iman? Benarkah engkau punya partisipasi dalam pengembangan pelayanan? Atau hanya manas-manasi bangku gereja? Ya, memenuhi bangku gereja. Bahkan bisa menjadi lalang di antara gandum. Merusak tatanan yang ada, mempengaruhi, ya, orang-orang baik menjadi tidak baik. Karena ulah seseorang yang mengaku Kristen tapi tidak cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan datang ke tempat ibadah, dia mau mengerjakan sesuatu apa yang ia harus kerjakan, bukan apa yang ia harus dapatkan. Perhatiankah? Kehormatankah? Sementara Yesus berkata, barang siapa yang mau melayani, ialah yang memiliki kedudukan dan posisi. Pertanyaan mendasar, apakah saudara sedang mencari hiburan di tempat ibadah? Atau saudara sedang menjadi alatnya Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan saudara bersama-sama dengan saudara seiman yang lain, saudaraku. Oleh sebab itu, latihlah dirimu beribadah dengan modal cinta, maka berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Sementara saudaraku, latihan beribadah itu ada banyak hal. Contoh hal yang kecil saja adalah training kebiasaan baik yang hari-hari ini sulit ditemukan orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya. Bagaimana orang itu cinta Tuhan? Katanya modal cinta, berkat meluncur, ya kan? Bagaimana dikatakan ia cinta Tuhan sementara ia buang sampah sembarangan? Buang sampah tidak pada tempatnya, dikasih permen malah
bungkus plastiknya diselip-selipkan di kursi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah ini bentuk daripada cinta Tuhan yang membuahkan karakter yang tidak baik? Ya kan? Kalau saudara ada di rumah sendiri, apakah saudara akan melakukan hal yang sama, membuang kulitnya permen, bungkusnya permen itu diselip-selipkan di kursi, di dipan yang saudara tempati? Makanya perlu latihan beribadah. Salah satunya adalah training kebiasaan baik, membuang sampah pada tempatnya. Hal yang kedua, biasakan budaya antri. Kalau dalam kondisi keluar kontribusi dan membayar, seringkali banyak orang itu bisa ada antrinya. Tapi seringkali dalam kondisi mendapatkan sesuai yang gratis, orang itu berebutan, saudara. Ya kan? Kita di pom bensin kita bisa antri. Tapi di gereja ketika makan bersama, kenapa tidak bisa antri? Apakah ini yang menjadi karakter harus dipaksa dengan hukum supaya bisa memiliki karakter yang baik? Kebebasan itu tidak selalu membawa kebaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena orang terlalu bebas, ia punya pendapatnya sendiri-sendiri. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara, ya, biasakan kebiasaan baik sebagai ibadah. Budayakan antri. Budayakan yang lebih tua, yang kesehatannya kurang bagus daripada saudara, kasih kesempatan duluan. Itu latihan beribadah. Itu cinta Tuhan. Ya, bukan minta dilayani, dihormati, disapa. Dahulukan memberi salam. Ya kan? Sekali lagi, budaya antri itu penting. Membuat orang tidak egois. Yang ketiga, apakah kita belajar mematuhi peraturan lalu lintas? Ya, hati-hati kalau kita naik becak untuk dibawa melawan arah, berarti maut sedang mengintip. Hati-hati ketika kita naik Gojek, ya. Nah, seringkali Gojek itu mengejar setoran sehingga melawan lalu lintas. Ya. Berarti maut sedang mengintip. Ajarkan itu kepada setiap orang di mana engkau berhadapan. Kalau tidak mau mengikuti aturan, lebih baik saudara turun. Kenapa? Daripada saudara celaka. Ya, naik sopir Gojek yang ugal-ugalan. Latihan beribadah di rumah. Hal paling mendasar adalah mengajarkan anak-anak mencuci piring, gelas yang habis dipakai. Jangan mentang-mentang ada pembantu, habis makan piring dan gelas tidak mau mencuci. Ya kan? Tapi giliran suatu ketika dia harus mencuci piringnya sendiri, mencuci gelasnya sendiri, dia tidak bisa. Berapa lama ia melakukan pekerjaan itu? Karena tidak diajari di rumah. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, latihan beribadah dimulai dari pekerjaan kecil-kecil di rumah. Mencuci piring gelas sehabis makan. Jangan diserahkan kepada pembantu. Ya. Karena anakmu kedepannya belum tentu punya uang yang sama untuk menggaji pembantu di hari depan. Dan kalau seseorang tidak bisa mengerjakan pekerjaan rutin sehari-hari, pekerjaan di rumah, maka ia akan mengalami pengeluaran uang yang besar, mengocek, merogoh koceknya. Biasakan mencuci piring dan gelas. Jangan naruh gelas sembarangan. Itu latihan ibadah di rumah. Cinta kepada Tuhan. Banyak kotoran,
ya, malas cuci piring, tidak mau antri, buang sampah sembarangan. Kan bahaya itu. Selanjutnya, latihlah dirimu beribadah dengan melakukan kebiasaan baik, makan apa yang ada. Ajarkan ini kepada anakmu, makan apa yang ada di meja makan. Jangan terlalu banyak kasih pilihan. Sekali lagi saudaraku, anak-anak zaman sekarang itu tidak mau makan kalau makanannya itu tidak disukai. Sementara anak-anak zaman dahulu, dia mau nggak mau memakan apa yang dimasak oleh tangan ibunya di rumah. Karena itu yang ada. Maka anak-anak yang pertama-tama itu ya bisa survive dalam kehidupan yang susah. Dia bisa makan apa aja. Ya, dia bisa masak apa aja. Karena apa? Kondisi membuat kehidupannya harus terus berjuang. Tapi anak-anak zaman sekarang ya makanya pilih-pilih. Hati-hati jika engkau tidak mau jadi budak anak-anakmu. Anak-anakmu harus dilayani, anak-anakmu harus makan enak, sementara engkau tidak bisa makan enak hanya demi untuk membelikan makanan untuk anak-anakmu. Karena anak-anakmu tidak engkau latih untuk makan apa yang kau makan. Sekali lagi, makan apa yang ada di rumahmu. Ya, itu latihan ibadah. Bersyukur itu begitu. Kalau cuma adanya mie, ya makannya mie. Itu namanya bersyukur. Sudah ada mie, minta ayam. Latihlah dirimu di rumah membersihkan kamar. Kamar tidur, kamar mandi. Ya, jangan maunya yang bersih, tapi tidak mau bersih-bersih, saudaraku. Itu hal yang aneh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ibadah itu bukan hanya soal nyanyian, ibadah itu soal kerja nyata, saudaraku ya. Membersihkan kamar tidur, kamar mandi, kamar-kamar yang lain di rumah, kita ajarkan kepada anak-anaknya, ya. Karena jangan buang sampah sembarangan. Ajarkan anak untuk mencuci pakaiannya sendiri, mencuci sepatunya, kaos kakinya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa ngomong menjadi orang pintar kalau dia pekerjaan yang ia alami dalam kehidupannya diserahkan kepada orang lain. Bibi di rumah, bibi asisten rumah tangga itu dalam keadaan darurat. Ya, tidak semua diserahkan kepada asisten rumah tangga, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Anak harus punya kewajiban, anak harus punya tugas, orang tua harus punya tugas mengajari anak-anaknya. Ya. Ajarkan anakmu untuk beribadah dimulai dari hal kecil. Ya, kalau mau uang jajan lebih, bekerjalah. Kalau mau uang, bekerjalah. Apalagi umur anak yang sudah di atas 20 tahun. Anak sudah gede, nggak mau kerja, makan terus. Latihlah dirimu beribadah dan latihlah anak-anakmu. Selanjutnya, latihlah anak-anakmu untuk mengelola keuangan. Sekarang konsepnya sudah berbeda, seperti koperasi desa. Namanya koperasi itu dananya dari anggota, bukan dari utang. Nah, sekarang banyak anak-anak diajarkan menabung di sekolah, tapi yang menabung orang tuanya, bukan dari uang jajan anaknya. Anak setiap kali kita kasih uang, habis. Bukan menabung dari uang jajannya. Kalau disuruh nabung, minta uang kepada emaknya. Itu bukan menabung, saudaraku. Ya kan? Itu pekerjaan orang tuanya. Anak tidak punya tanggung jawab untuk hal yang ia kerjakan karena diambil oleh orang tuanya.
ajalah anakmu untuk mengelola keuangan. Menyisihkan dari apa yang ia dapat, berkat yang ia terima. Bukan minta kepada orang tuanya. Dan yang terakhir, saudaraku, latihlah dirimu untuk taat beribadah. Orang yang taat adalah orang-orang yang membuktikan cintanya kepada Tuhan. Orang-orang yang taat, dia beribadah bukan mencari hiburan, tapi beribadah untuk mencari hadirnya Tuhan dalam hidupnya. Orang yang taat dalam beribadah, orang yang mencintai Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Solusi hari-hari ini ke depan, jangan cintamu sampai luntur. Ya, jangan buang cintamu kepada Tuhan. Karena kekuatan hari-hari ke depan adalah karena kita mencintai Tuhan, maka hidup kita di-backup oleh Tuhan. Saya berdoa untuk saudaraku, dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati hidupmu, kiranya Tuhan menolong hidupmu, kiranya Tuhan ya menjamah kelemahan tubuhmu, sakit penyakitmu Tuhan jamah dan sembuhkan. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru setiap hari, setiap pagi Tuhan perintahkan mendatangi kehidupanmu. Dan bahkan berkat yang tidak lazim, yang tidak pernah engkau pikirkan, karena engkau mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, baik di rumah, di tempat ibadah, maupun di tempat kerja, di mana saja engkau berada, apapun juga yang kamu perbuatlah untuk Tuhan, maka berkat kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan. Berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya Tuhan Yesus itu baik, katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Berkat cinta saudara semakin kuat. Kau bawa hidupku di atas segalanya.